Terus ada tempat lubuk ya, tempat panen. Tempat lubuk panen bisa kita panen di tengah, bisa di sisi pinggir. Tergantung kita mau tenis yang seperti apa. Tapi kalau model kolam panjang tuh Pak, enak panen buka lubuk di sisi. Jangan di tengah, di sisi enaknya. Kita bisa narik dari ujung ketemu ujung. Nah gitu. Kalau modelnya kotak, tapi kalau model kolam persegi di tengah boleh. Jadi di tengah tuh kita bikin lubuk agak dalam. Lubuk itu fungsi apa? Pertama, memudahkan panen. Nah, terus tidak efektif untuk pengobatan. Tidak bisa sembuh dia, tidak pas. Ini kan sudah berdasarkan penelitian nih, dosisnya segitu. Tapi kalau dosisnya kebanyakan juga tidak boleh. Nanti jadi toksik, jadi racun. Ikannya bisa mati kalau kebanyakan ini. Maka harus kita hitung tadi. Tidak ada itu, apa pulpen? Ada lagi yang pengobatan. Modelnya kasar kayak gini. Cuman kalau beli misalkan memang garam pengobatan namanya. Di sini ada logo ikan, warna biru garamnya. Bukan garamnya, bungkusnya ada biru ikan. Coba nanti Bapak kan punya HP bisa searching. Cek garam pengobatan ikan. Ada jualan di bawah kan? Jadi memang tulisannya garam pengobatan, lambang ikan di sini. Bukan ikan untuk ikan asin ya, bukan. Bukan, ini bukan ikan asin kan? Ini bisa sih dipakai. Cuman ikan asin. Cuman untuk ikan asin kan lebih spesifiknya. Kalau garam yang pengobatan itu memang ada khusus dia. Memang dijual untuk pengobatan ikan. Lambangnya memang tulisan garam pengobatan tulisannya. Kalau bahasa kampung termometer. Tapi kalau ini sebenarnya termometer untuk akuarium. Ditempel, pup gitu. Tapi kalau di kolam kati Pak. Kalau di kolam diikat pakai tali. Ya, diikat pakai tali. Misalnya ada tali kan? Turun ya. Ini caranya. Keras anak, tapi cek tadi. Aku tuh punya insting non akan turun. Ini diikat tali kalau ngukur kualitas air Pak. Ada semua orang perikanan, termasuk pengusaha ikan besar di Putus Ibau. Ini semua alat standar harus ada. Kita harus ada Pak. Perubahan 1 derajat suhu di air terhadap ikan itu berdampak. Dampaknya apa? Ikan bisa stres kalau terlalu jauh perubahan. Kalau stres ngapa? Nggak mau makan. Kalau nggak mau makan macam mana? Sakit. Kalau ada sakit mati. Gagal panen. Selesai. Maka harus hati-hati. Tapi cara ngukurnya sebenarnya pakai tali. Nggak usah sentuhan tangan kita. Kalau tangan bersentuhan ini suhu tubuh kena di termometer. Pengaruh nih. Nah, ini suhu tubuh saya 30. Pengaruh kan? Ada karet juga di sini kan? Tali sebenarnya pakai tali. Kanan ada kali kan? Tapi Pak kalau yang beli cari yang panjang Pak. Yang pendek. Ada yang panjang. yang di alam. Kalau dipanjang, ya di ujungnya ada pengait. Itu bisa diikat tali. Di ujung termometer ya di sini ada semacam pengait kan? Itu bisa diikat tali nanti masukkan. Nah cara ngukurnya gini Pak. Misalnya kan suhu sore itu kita ngukur kan. Pagi dan sore beda, misal suhu sore kita ukur, habis panas kan. Kalau kita ngukur di atas gini, pasti suhunya tinggi, karena habis panas kan. Nah kita angkat, kita lihat suhunya berapa itu. 29, suhunya 29 tuh. Bagus apa? Nanti habis Nanti. ini 29 kan. Pejarau, non atau pejarau. Terus udah ini suhu permukaan, kita cek suhu dalam. Tuh ada kayu enggak? Itu dalam tuh. Masih kayu dah. Tuh kita celup Ya, ke dalam. Cek dasar lah. Sampai ke dasar, kita cek. Dalam weh. Dalam. Enggak segitu. Jadi 29 kan? Enggak ada lagi. Sekarang kita cek. Itu 28. Berapa menit di dalam air, Pak? Dia sebenarnya karena itu air raksa, dia langsung respon sebenarnya. 3 detik pun udah respon, Pak. Cuman harus cepat nariknya. Itu kan berubah kan, air dalam kan. Ini kan air permukaan agak hangat nih kalau dirasa. Tapi kalau dicelup nih agak dalam nih dingin nih. Nah, angkat. Beda suhunya ini 28. Kalau di atas 29, 28. 28 lebih lah, 28 setengah lah. Tidak sampai 28 pas. Itu beda. Ini tidak mahal Pak. Kalau tadi termometer paling 30.000 kan? Yang kecil. Enggak sampai 100 pokok, enggak sampai 50 saya rasa. Kalau ini namanya pH test. Ini yang murah. Murah aja pH test. Harganya 135.000.
Ini bisa pakai sampai panen, 2 kali panen bisa nih. pH ndak ngukur tiap hari. Pada saat kondisi Bapak pas pilingnya ndak nyaman ya. Misalnya tadi Pak pas banjir kan, atau musim hujan. Piling tuh ndak nyaman tuh kan. Kita ukur dulu tuh, sekarang pH-nya berapa? pH-nya. Coba kita cek. Bagaimana caranya? Ada panduannya di situ tuh. Nah. Tuh panduannya, Pak. Nah, lihat di buku panduan itu di sini. Ini namanya nanti indikatornya. Nah, ini indikatornya, Pak. Jadi nanti kita lihat sesuaikan dengan warna. Ini kan ada warna hijau, kuning, semua kan. Nah, tuh. Sekarang bagaimana cara kita lihat di panduan di sini. Ada tulisannya. Teteskan, ambil air dulu, air 5 ml. Kemudian ini ditetes sebanyak 4 tetes. Nah, kita ambil air 5 ml dulu. Nanti kan ada takarannya. 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml. Nah, di sini perintahnya 4 tetes untuk air 5 ml. Ya. Nah, oke. Kita ambil sini. Kulit ini. 5 mili, Pak. Kelihatan enggak, Pak? Ada kan 5 mili. Ada garis 5 mili. Kemudian ini 4 tetes. Kayak gini. Masa kita sehari 2 hari, dia 5 tahun belajar. S2 lagi. 10 tahun dia belajar. Masa kita cuma 2 hari dia belajar. Enggak mau gitu mah. 4 tetes, Bapak. Ini warnanya kelihatan kan? Nih, kalau bening ini tidak ada indikatornya, tidak muncul masih. Maka kita kasih ini 4 tetes. Ini semua orang budidaya harus punya ini, Pak, untuk ngecek. Terus paham kita, Pak. Tempat ya. Tutupnya mana tadi? Kita biarkan dulu. Ini berubah warnanya kan? Jadi sebelum saya lihat indikator, ini Pak saya sampaikan. Untuk budidaya perikanan itu pH normal adalah 6 sampai 8. 6 sampai 8. pH itu apa? Kadar asam, keasaman air. Sama kayak tanah kan ada keasaman tanah juga. Ya penting. Oh ya ada alat. Menentukan kesuburan tanah. Kalau pH-nya di bawah 6 itu disebut dengan asam, terlalu asam. Artinya tanah perairannya kurang subur. Tapi kalau pH-nya di atas 8 itu terlalu basah. Basah kita sebut, bukan basah. Tapi basah, tidak ada H, basah. Artinya apa? Kandungan organiknya terlalu tinggi. Tidak bagus. Kalau organik terlalu tinggi tidak bagus. Lama-lama bisa jadi racun naiknya, toksin. Nah gitu. Sekarang kita cek. Ini Pak ya, warnanya. Nah sekarang Bapak yang nentukan. Ini ada. Nah, kira-kira mana yang pas, Pak? Warna apa kira-kira? Sesuai. Hijau daun pisang. Mau apa? 6,5. Tadi saya sampaikan rank pH berapa Pak normal? 6 sampai 8. Ah, kalau 6,5 berarti normal, netral, aman, bahasa gampangnya aman. Jadi pas kita ukur tadi 6,5, berarti airnya baik. Suhunya baik, pH-nya baik. Siap tebar ikan. Aman dah kolam tuh. Oh, berarti ditebar ya? Tebar. Memang dari awal saya udah kelihatan Pak. Kolamnya bagus nih kelihatan. Nah, nih.